Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. pagi Bu. Oke, nanti sebelum memulai proses pembelajaran, kita bisa berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi karena kalian sebelumnya belum pernah ketemu sama Ibu, jadi perkenalkan nama Ibu Nabila Putri Sulaiman. Bisa dipanggil Ibu Nabila aja, gitu. Nah, di sini Ibu akan mengajar di mata pelajaran desain grafis percetakan di kelas 11. Jadi mohon kerjasamanya untuk 2 semester ke depan, untuk bisa bekerja sama dengan Ibu. Kita nanti di sini bisa diskusi bareng, nanya pertanyaan apa aja seputar desain, dan Ibu harap anak-anak bisa aktif mengikuti proses pembelajaran bersama Ibu, gitu. Nah, setelah liburan 1 bulan lamanya kemarin panjang banget, gimana nih kabar kalian? Masih ada yang masih jet lag atau lagi serak-serak juga suaranya kayak Ibu? Gimana nih? Sehat kan? Aman? Sehat, Bu. Aman Sehat, ya? Bu. Alhamdulillah kalau pada sehat. Oke, untuk absensi dan materi juga kayak PPT, modul, detail tugas pertemuan kali ini, semuanya Ibu simpan di link ini. Kalian bisa langsung scan aja, atau nanti Ibu bisa share linknya, dibantu sama KM, langsung di-share aja ya nanti linknya. Gitu. Nanti kalian bisa langsung isi presensinya di situ untuk pertemuan hari ini. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau menghipnotis kalian dulu, biar kalian bisa fokus belajar sama Ibu. Gitu. Jadi nanti Ibu akan kasih suatu gambar, nanti Ibu akan minta kalian untuk fokus melihat gambar itu selama kurang lebih 5 detik lah. Di sini Ibu akan menghipnotis kalian dulu ya, oke? Mulai fokus ya, lihat ke gambar ini. Oke, 5 detik. Oke, sip. Gimana nih rasanya setelah ngeliat gambar ini? Gimana? Mulai mual, pusing, lemas, pengen tidur? Gimana? Oleng Bu. Nyaman, Bu. Nyaman? Udah mulai nyaman ya, Sob? Oke, jadi gambar ini sebenarnya tujuannya bukan untuk menghipnotis kalian. Sebenarnya ini ada sebuah karya seni. Karya seni apa ini? Tuh, Alto udah mulai puter-puter di kepalanya. Sebuah karya seni ya ini sebetulnya. Jadi bentuk yang tidak apa ya, lebih ke abstrak gini. Kalau misalnya kita lihat tadi lama-lama kok jadinya pusing ya Bu, atau ada tadi yang bikin nyaman ya Bu, pusing gitu lihatnya. Nah ini sebenarnya gambarnya ini berbentuknya 2 dimensi gitu. Jadi medianya di kertas dan dilihatnya hanya bisa di satu sudut pandang aja. Tapi dia itu punya kedalaman ya. Tadi makanya pas kalian lihat lama-lama tuh kok kayak bergerak-gerak gitu. Nah ini tuh menciptakan ilusi dan juga kedalaman gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira ini karyanya itu namanya apa? Yang tahu boleh langsung open mic. Open mic. Apa nih nama karyanya? Gak ada yang tahu? Nirmana. Nirmana. Oh ya, oke. Itu ada yang jawab Nirmana. Iya betul banget. Nah karya yang abstrak ini itu namanya Nirmana gitu. Nah karya Nirmana ini akan kita pelajari di pertemuan kali ini gitu. Nah ini juga ada contoh yang lain ya, kayak ilusi-ilusi juga sama dan bentuknya abstrak gitu. Nah ini ada poin-poin pembelajaran untuk hari ini juga. Terus untuk KD di hari ini kita akan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan juga Nirmana. KD 3.1 dan 3.4. Untuk tujuan pembelajarannya di sini untuk menjelaskan dasar desain grafis pada tingkat dasar, terus estetikanya pada tingkat dasar juga. Nah, melalui tugasnya Ibu harapkan kalian dapat menerapkan prinsip pembuatan Nirmana, desain grafis secara efektif dan kreatif. Nanti juga bakalan ada diskusi dan Ibu harap kalian dapat menyimpulkan dan memahami hubungan antara desain grafis dan juga Nirmana. Itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita itu kan belajar tentang Nirmana ya. Wait, bentar. Nah,
Pembelajaran tentang Nirmana ini sebelumnya udah kalian pernah pelajari juga di kelas 10 kemarin di mata pelajaran dasar desain grafis. Di mana kalian kemarin belajar unsur tata letak, garis, terus ilustrasi, tipografi, warna, tekstur, dan lain-lain. Nah, di sini adalah bisa dibilang lanjutan lah, dan topiknya masih sama juga. Gitu. Nah, ini free memory sebetulnya. Nah, langsung penutupan. Jadi di sini ada post test dulu nih. Nah, setelah tadi kalian bikin sketsa nirmana, tadi kalian juga udah brainstorming, terus udah bikin sketsa nirmana. Ibu mau ngasih post test dulu nih untuk kalian. Jadi di sini ada 2 pertanyaan, kalian bisa tulis jawabannya di Google Doc, nanti send aja di Classroom gitu. Paham ya? Oke, terima kasih. Terus dari anak-anak karena tadi udah selesai juga ngerjain post testnya dan kalian juga udah ngerjain tugas hariannya, gimana, masih ada pertanyaan nggak atau masih ada yang belum paham? Udah paham? Paham, Bu. Udah ada Paham, Bu. Paham, oke, mantap. Nah, kalau udah paham, mungkin Ibu mau sedikit bertanya ya ke kalian. Tadi kan kita udah membahas nih tentang nirmana dan juga desain grafis. Tapi kan dari nirmana ke desain grafis itu kesannya kayak jauh banget ya. Terus menurut kalian apa sih hubungannya nirmana dan desain grafis? Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh? Belum tahu, Bu, soalnya kan belum dijelasin sama Ibu. Belum dijelasin. Oke. Oke, kalau misalnya belum dijelasin, mungkin Ibu bakal refresh lagi tadi. Jadi nirmana ini sebetulnya ada skill dasar yang harus dipahami oleh kalian-kalian mungkin yang nantinya akan terjun menjadi desainer gitu, baik itu desain grafis, desainer web atau yang lain-lain lah ya, pegiat visual pokoknya. Karena dengan mempelajari nirmana ini dan mempraktikannya ya tentunya kita dapat mempelajari penerapan warna, kedalaman, ilusi juga, keseimbangan antar komponen yang nantinya tuh akan menciptakan estetika gitu dalam sebuah karya yang jadi nanti nilai estetikanya makin naik gitu dan kita mempelajari nirmana. Nah, dengan mempelajari pembuatan nirmana ini, kalian juga akan menerapkannya di pembuatan desain-desain kalian nanti ke depannya gitu. Jadi kalian harus paham dulu nih, mempraktikkan nirmana biar nanti desain-desain kalian bisa bagus gitu. Paham ya? Oke. Mantap. Oke. Terus untuk tugasnya nih, tugas take home-nya, kalian bisa lanjutin sketsa yang tadi udah kalian bikin. Nanti kalian warnain pakai tinta warna hitam, nama tintanya tinta bak atau namanya tinta Cina, kalau nggak salah. Jadi warna hitam, nanti kalian warnai aja sketsanya gitu. Nah, melalui tugas ini, tujuannya nanti kalian bisa melatih kesabaran ya, karena ngerjain nirmana itu harus sabar, harus ekstra sabar banget. Jadi nanti Ibu bisa lihat nih tingkat kesabaran kalian itu segimana dari nanti hasil tugas nirmana yang kalian kumpulin. Terus Ibu juga nanti bisa lihat kerapihan karya kalian, apakah nanti kertasnya lucu, kusel, apa sih namanya, kayak kotor gitu Lecek. kertasnya. Nah, itu lecek, betul, Rizka. Lecek, terus tintanya bleber kemana-mana gitu. Nanti Ibu bisa lihat juga kerapihannya gitu. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran, karena Ibu udah ngasih tugas juga nih untuk kalian, tugas kesom, ada yang bisa menarik kesimpulan nggak? Atau mungkin karena waktunya juga udah mepet, Ibu aja mungkin ya yang menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kita tadi belajar tentang prinsip-prinsip desain grafis, terus nirmana juga, terus kita belajar nilai estetika dalam sebuah karya, itu harus memiliki nilai estetika biar menimbulkan kesan gitu terhadap penikmat visualnya. Terus tadi juga kita belajar tentang apa gitu, nirmana, terus kenapa kita harus belajar nirmana, apa hubungannya nirmana dan desain grafis juga tadi udah Ibu sebutkan ya gitu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini segitu aja. See you di pertemuan
yang lain di pertemuan ke depan. Nanti kita bertemu lagi. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.